Self-diagnosis sendiri adalah proses mendiagnosis diri sendiri yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi gangguan pada satu, pikiran, yang kedua perasaan, maupun yang ketiga perilaku yang dimiliki. Jadi bisa cara berpikir, bisa cara merasakan, atau berperilaku. Gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi kayaknya kalau kita ngomongin pakai definisi seperti ini, kayaknya agak susah nih ya. Jadi supaya menggampangkan kita, supaya lebih mudah, kita langsung masuk ke contoh aja. Oke? Tapi supaya contohnya lebih mudah, kali ini saya mau memberikan contohnya jangan langsung ke kesehatan mental, tapi sebuah mungkin isu kesehatan yang lagi marak-marak banget nih akhir-akhir ini. Gejalanya saya sebutin ya. Yang pertama, sakit tenggorokan. Kemudian yang kedua, batuk dan sesak nafas. Mungkin udah mulai mengira-ngira nih, kira-kira apa ya? Cocokologi nggak ya? Gimana ya? Nah, kemudian yang ketiga, sakit kepala. Kira-kira kalau udah ada 3 ini, itu artinya apa ya? Kira-kira apa tuh teman-teman? Akhir-akhir ini, mungkin beberapa tahun belakangan ini, kalau misalnya udah punya 3 gejala, yes, langsung rame COVID-19 gitu ya. Saya positif apa? COVID ya. Bahkan yang sekarang, katanya sekarang sih COVID udah menurun, tapi masih ada aja yang kecipratan. Nah, ya, jadi banyak orang, apalagi karena lagi hype-hypenya si COVID ini, ketika mengalami sakit tenggorokan, batuk dan sesak nafas, dan sakit kepala, automatically dia adalah COVID. Bukan swab, bukan antigen dulu, tapi langsung saya positif COVID. Nggak tahu tuh ilmunya dari mana. Tapi ya begitulah ya alamiah kita, naluri kita. Karena sekarang lagi ada yang hype, ada sesuatu yang lagi up, dibicarakan semua orang kena. Jadi ketika ada gejala-gejala tersebut, kita langsung mengidentifikasi diri kita sebagai orang dengan penyakit atau gangguan tersebut. Ya gitu ya teman-teman. Jadi bukannya mencari sumber terpercaya, misalnya minimal deh tanya kenalan yang di bidang kesehatan, aku ada gejala gini-gini loh, gitu kan. Bisa aja dia emang sesak nafasnya dari dulu, dari kecil punya asma, tapi karena sekarang orang lagi banyak yang kena COVID, habis itu dia batuk dan sesak nafas, oh iya aku COVID. Kan belum tentu sebenarnya. Yang benar adalah dicari tahu dulu sebenarnya kamu itu kenapa, aku itu kenapa. Gitu loh teman-teman. Nah tapi kan ini contohnya dalam kesehatan jasmani. Sekarang kita terbang nih ke kesehatan mental. Ciri-cirinya yang pertama, akhir-akhir ini saya sering merasa sedih dan tidak bersemangat. Jadi suaranya dibikin agak mendramatisir sedikit ya teman-teman ya, biar kita tuh kayak terenyuh gitu, oke? Nah kemudian gejala yang selanjutnya, kepala saya juga sering pusing dan tidak bisa berkonsentrasi dengan kegiatan sehari-hari. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang relate, iya nih akhir-akhir ini aku pusing, akhir-akhir ini aku tidak bersemangat. Apalagi weekend orang senang, aku mah gak bersemangat. Mungkin bisa jadi. Kemudian masih ada lagi gejalanya. Saya juga mudah tersinggung dan sulit mengendalikan emosi. Nih, sudah ada yang bilang depresi ringan, kesepian. Oke. Nah, tampak semuanya antusias ya. Nah, kemudian muncul nih terbesit pertanyaan dalam diri yang mengatakan, jika memiliki keluhan-keluhan seperti itu, artinya aku sedang mengalami apa ya? Kita tebak-tebak berhadiah, tebak buah manggis gitu ya. Terus yang dilakukan adalah mengunjungi situs di internet. Aduh, kurang uang kata Kak Dinda. Waduh, itu susah ya Kak ya. Bingung saya juga kalau kurang uang. Nah, tapi yang dilakukan teman kita yang saya angkat sebagai contoh di sini adalah dia bertanya kepada Om Google. Jadi dia ketik semua gejala-gejalanya, mulai dari merasa sedih, kepala pusing tidak bisa berkonsentrasi, hingga akhirnya sulit mengendalikan emosi. Dan kemudian klik enter dan keluarlah hasilnya. Misalnya depresi bisa jadi seperti yang dibilang Kak Brigita Isabel, betul. Bisa jadi. Kemudian kesepian bisa jadi, atau sedang mengalami stres. Nah, terlepas dari apapun hasilnya, perilaku yang sedang dilakukan teman kita yang diangkat menjadi contoh ini merupakan sebuah proses yang disebut sebagai self-diagnosis. Dia mulai nih sadar ada sesuatu yang tidak beres atau sesuatu yang berbeda dari biasanya, kemudian dia mengetikkan gejala-gejalanya itu di Google gitu ya.
Atau bisa jadi dia cari di buku ini tuh artinya apa sih, ini bagaimana sih, kalau punya gejala seperti ini artinya bagaimana, gitu loh. Ini adalah contoh self diagnosis dalam bidang kesehatan mental, teman-teman.